Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob ya, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septian Official. Nah sob, di video kali ini saya mau berkunjung ya sob ya, berkunjung ke sebuah situs bersejarah, yaitu situs sumur yang bentuk kotak ya. Namanya itu Sumur Ombe, dan situs makam sang penulis cerita sejarah Lasem. Namanya itu makam Raden Panji Kamza yang letaknya itu berada di desa Doro Kandang, Lasem. Nah oke sob ya, situsnya itu kayak apa? Mari kita langsung ke sana sob ya, karena waktunya ini sudah sore ya. Oke, let's go ya. Sob ya, kita sudah sampai ya sob ya di situ Sumur Ombe. Sumur ya bentuknya kotak itu ya. Nah, sumurnya itu ya sob ya. Ternyata sumurnya itu berada di bawahnya pohon asem sob. Nah, pohon asem yang gede itu. Coba kita ke sana sob ya. Masih ada airnya apa enggak? Tapi ini sumurnya ini kayak masih digunakan sob ya, kayaknya sumurnya. Cuma ini nggak pernah ada orang ini ngambil air di sini. Oh ya, ini udah dikasih listrik ya sob ya. Nah, ini ada listrik ini. Nah ini dia sumurnya. Sumur Ombe, sumur ya bentuknya kotak gitu ya sob ya. Ini sumur ini udah kuno banget sob ya. Coba kita lihat ya, ada airnya kan? Oh, ada airnya sob ini. Ada airnya sob. Sehingga kelihatan ya. Airnya kelihatan. Ada airnya ini sob ya. Nah sob, menurut ini ya sob ya, warga di sekitar ini menyebutnya ini sumur ini, konon katanya ya, sumur ini sudah ada sejak zaman Sunan Kalijaga sob ya. Nah, dan beliau sering minum air sumur ini ya, usai perjalanan jauh sob. Nah, sumur ini ya sudah ada sejak zaman Sunan Kalijaga sob ya. Nah, dan usianya ini udah tua sob, ini sumur kotak-kotak ini ya. Nah, di samping sumur ini ada punden sob. Nah, dua buah pohon besar ini ada punden sob. Nah, lah ini dia ya, ada di sini nih ada punden sob. Berarti sumur ini dimanfaatkan ya sob ya sebagai sumur punden. Nah, Sumur Ombe ini sebagai sumur punden sob. Nah, ini kita lihat ini ada ini nih ya sob ya, beberapa bekas sesajen. Nah, tapi kadang ini sering digunakan kegiatan sob ya, kayak ini tasakuran, kadang ya kegiatan sedekah bumi ya. Ini letaknya ini berada di Dukun Narukan ya sob ya, di desa Doro Kandang. Tapi ini kayak masih daerah desa Bagan sob ya, kayak masih di wilayah desa
Bagan. Cuma ini kayak 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 berbatasan sob, kayak ini perbatasan sama desa Doro Kandang. Nah, oke sob, kita rekam ya. Ini ada ini punden juga di sini. Nah, 2 buah pohon besar ya. Dan di sini dilengkapi penerangan ya, lampu. Jadi sumur ombe ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu sumur untuk minum sob ya. Jadi dulu Sunan Kalijaga usai apa ya, perjalanan jauh ya, dia juga sering minum air dari sumur ini sob. Sumur ombe ini ya, sumur untuk minum. Sampai sekarang sumur ini masih ada sob ya. Jadi sumur ini dikeramatkan sob oleh warga sekitar Dukuh Narukan di Desa Doro Kandang. Dikeramatkan sob sekarang. Sampai sekarang ini masih ada dan dikeramatkan.
oke sob ya, kali ini kita sudah ke sebuah situs sumur ombe ya, sumur ombe untuk minumnya bekas Sunan Kalijaga. Kali ini saya mau ke sebuah makam ya, makam sang penulis cerita sejarah Lasem, bernama makamnya Raden Panji Kamza ya. Nah oke sob ya, untuk makam itu kayak apa sob ya, mari kita langsung ke sana sob. Oke, let's go sobat. Nah oke sob ya, kita sudah sampai ya di tempat pemakaman umum Desa Doro Kandang. Nah untuk makam Raden Panji Kamzanya itu ada di sana sob ya, kelihatan ya. Jadi tempatnya ini berada di dekat dengan apa ya sob ya, tanah kapling ya. Tanah kapling ini kemungkinan ini mau dibangun daerah perumahan ini sob, kayaknya kemungkinan sob ya. Nah jadi situs makamnya itu berada di belakang bangunan sekolah sob ya, sekolah tingkat SD kalau nggak salah sob. Nah oke sob ya, kita ke sini ya. Nah ini tanahnya ini sekarang mau dimanfaatkan ya sobat ya, sebagai ini tanah kapling ya, mau dibangun daerah perumahan lah. Perumahan ya. Jadi dulu makamnya itu ya, dulu ya pada tahun 2013 ya, 2014 dulunya itu makamnya itu ketutupan oleh semak belukar sob dulunya ya. Jadi orang-orang itu tidak ada yang tahu letak makam Raden Panji Kamza itu letaknya di mana ya. Ternyata ada di sini sob ya. Dulunya ya kondisi makamnya akibat tidak terawat sob ya. Tidak terawat oleh warga. Nah, saya kan usianya sudah tua ya, sudah lama ya. Nah, ini dia makamnya sob ya. Nanti akan saya ceritakan mengenai makam ini. Nah, ini merupakan TPU ya. Nah, oke sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita wajib mengucapkan salam sob. Nah, awas hati-hati sob ya kalau mau ke makam ini. Nah, ini ada patok ya. Ini ada patok sob, ini patok kuburan. Nah ini dia sob ya, makam Raden Panji Kamza, penyusun sejarah Lasem Buyut Putri ya. Beliau lahir pada tahun 1805, kemudian wafatnya pada tahun 1900 ya. Nah sob, cerita sejarahnya ntar. Nah jadi Raden Panji Kamza ini merupakan keturunan ya Panji Lasem yang lahir pada tahun 1805, kemudian wafat tahun 1900. Leluhur beliau juga mendapatkan gelar ya Raden Panji, di depan namanya seperti Raden Panji Sasongko, Raden Panji Margono, dan Raden Panji Witono. Nah, dalam
95 tahun beliau meniti ya kehidupan di Mayapada. Karyanya dan yang digubah tahun 1858 ya, berjudul Cerita Sejarah Lasem, menjadi sebuah karya yang fenomenal hingga sekarang ini sob. Nah, setiap sejarawan ya dan pecinta sejarah Lasem, nah seakan-akan tak lengkap hidupnya yang ada kitab cerita sejarah Lasem, bahkan sangat direkomendasikan untuk memilikinya. Nah, namun ketenaran dan posisi penting karyanya bagi daerah Lasem ya dan sekitarnya karena sedemikian detailnya sejarah yang beliau tulis tak menaruh respon positif bagi masyarakat Lasem ya, khususnya kepada diri beliau, bahkan hingga batu nisan tertancap kokoh. Nah, di makam Raden Panji Kamsa. Nah, penulis ya selaku penulis sejarah Lasem disertai keterangan tahun 1805 dan wafat tahun 1900. Andaikan tidak tertulis semacam itu sob, bisa dipastikan tak ada orang yang tahu siapa sebenarnya beliau itu. Bahkan orang tak akan mengetahui ya tentang makam beliau. Nah, jadi dulu ya kondisi makamnya itu ya ketutup oleh semak belukar ya, jadi sampai tidak kelihatan sob. Nah, dan ini alhamdulillah sob ya, semua semak belukarnya ini sudah dibersihkan ya sob ya, sudah ditebang semua ya, sudah dibabati semua, dan sekarang ini mau dimanfaatkan oleh rumah kafringan ya. Nah, kemungkinan ini tanah ini sudah dibeli sama orang ya sob ya, sama orang lain ya. Makanya tanah yang tepat di samping kuburan ini mau dimanfaatkan sob sebagai tanah kafringan. Nah, oke, lanjut ya sob ya. Jadi ini kelihatan bagus sob ya makamnya, sudah dikasih keramik ya. Ini juga ya ada pengertian juga ini. Sarasilah Raden Panji Kamsa. Ada orang lewat sob, sorry ya. Tidak apa-apa. Nah, lanjut ya sob ya. Kondisi makam yang tak terawat dan sangat memprihatinkan ya, membuat siapapun yang melihatnya tak dapat menduga bahwa itu adalah makam seorang punjaga besar berdarah bangsawan Lasem yang karyanya sangat melegenda sob. Nah, berarti ini sob ya. Nah, ini sangat melegenda ini. Beliau jadi Raden Panji Kamsa itu seorang bangsawan dari Lasem ya. Nah, bahkan seandainya Raden Panji Karsono ya yang melengkapi kitab cerita sejarah Lasem ya tidak mencantumkan letak makam Raden Panji Kamsa di daftar situs bersejarah di Lasem. Sejarah Lasem tidak mengetahui sob letak makam beliau ya. Kemungkinan terburuknya orang tidak tahu Raden Panji Kamsa itu siapa dan apakah beliau benar-benar ada. Nah, ternyata makam ini benar-benar ada sob ya. Nah, ini dia buktinya makamnya ya. Dulunya itu orang-orang itu
Tidak ada yang tahu akibat kondisi makamnya itu ketutup oleh semak belukar. Ternyata letak makamnya itu berada di tempat TPU Desa Doro Kandang, tempat pemakaman umum, dan letaknya ini berada di belakang sekolah tingkat SD ya. Nah, makamnya ya. Jadi kalau kita dari arah Lasem itu belok ke selatan Sob ya. Nah, ini kan jalannya mau ke arah SMP Lasem ya, SMP 1 Lasem. Jadi belok ke selatan Sob. Ya. Pokoknya ini tepat di Tanah Kapling lah. Nah. Oke, lanjut ya. Nah, atau hanya orang asing ya yang memakai nama samaran Raden Panji Kamsa, kemudian mengarang kitab dan status dirinya menjadi yang misterius. Duga-dugaan bisa saja terjadi. Nah, kurang terawatnya fisik makam Raden Panji Kamsa dan minimnya masyarakat ya yang tahu tentang letak makam beliau merupakan poin penting yang harus diselesaikan, karena tidak akan ada sejarah Indonesia ya, sejarah ya daerah dan Raden Panji Kamsa lah sang penulis cerita sejarah Lasem. Wah, berarti ini karya beliau ini hebat Sob ya, Raden Panji Kamsa ini semasa hidup beliau. Nah, jadi masyarakat ya perlu bergegas Sob ya, merubah pola pikir mereka dan mengingat tentang jasa leluhurnya yang menorehkan darah ataupun tinta merajut aksara demi mempertahankan harga diri bangsanya yang kian terdesak oleh serangan meriam serta berjuta hasutan. Begitu juga dengan Raden Panji Kamsa ini. Nah, makamnya Raden Panji Kamsa, makam beliau yang terletak berada di Desa Doro Kandang, seorang pujangga yang seakan hidup hanya untuk menorehkan kisah mengenai kebenaran sejarah leluhurnya dan mematahkan kisah melenceng yang disebar penjajah untuk memecah belah rakyat. Dengan rajutan aksaranya, karya beliau mampu membuat Lasem bangkit kembali seperti sekarang ini. Bersatunya semua etnis dan merangkak menjadi masyarakat yang siap berdiri di atas tanah mulia, tanah yang dahulu menjadi pusat peradaban besar. Ketika ringin Mandira mulai merimbun dan Tunjung Teratai mulai bersemi, maka Merak, Kijang, dan Banteng akan berteduh dan melantunkan puja dan puji kepada Yang Maha Suci. Nah, oke Sob, itu tadi mengenai cerita Raden Panji Kamsa semasa hidup beliau ya, sang penulis cerita sejarah Lasem ya. Semoga makam ini terawat dengan baik ya. Soalnya beliau juga leluhur sini Sob ya, leluhur darah bangsa Lasem. Dan di sini juga ada patok ini ya. Patok ya yang dikurung oleh kaca akuarium ya, berbentuk akuarium. Semoga makam ini juga sebagai tempat ziarah Sob ya. Jadi beliau ini putra Raden Panji Kamsa ya, Raden Panji Jaya, Raden Panji Brahim ya. Jadi putra Raden Panji Kamsa ini banyak Sob ya. Ada 3 putra beliau.
Oke sob ya, cukup sekian ya di video kali ini. Tadi kita sudah ke sebuah situs sumur Ombe dan ke makam Raden Panji Kamzah selaku sang penulis cerita Lasem ya. Ya buat semuanya, kali ini saya mau pamit pulang ya, karena waktunya sudah menjelang maghrib ya, sudah sore, sudah menjelang malam ya. Kali ini saya mau pamit undur diri pulang ya buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke sobat, saya Niki Dwi Septiawan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat.